Tanggal 6 Oktober 2024, Pak Bambang, pemilik kios di Pasar Loak Kecil di ujung Gang Kenanga, Kelurahan Cibaduyut, Kota Bandung, memutuskan untuk memanggil tukang untuk memperbaiki atap. Musim hujan akan segera tiba. Dan air sudah menetes ke dalam salah satu dari 4 petak kios yang dibangun sejak awal tahun 2000-an. Dindingnya sudah mengelupas, atap seng berkarat, dan lorong dipenuhi lumut hijau. Terletak di antara kebun jagung dan rumah-rumah warga. Pasar ini nyaris terlupakan sekitar 6 bulan lalu. Salah satu petak kios di pasar tersebut disewa oleh seorang pemuda bernama Bayu. Sejak bulan Maret, Bayu menghilang. Pak Bambang berasumsi Bayu melarikan diri karena terlilit utang. Jadi dia mengunci kios itu, berniat mencarikan penyewa baru nanti. Namun, belakangan ini beberapa penyewa kios lain mulai mengeluhkan bau aneh yang berasal dari atap setiap kali matahari terik. Baunya menusuk dan menyengat, seperti bangkai tikus yang sudah lama. Tetapi anehnya, bau itu tidak selalu ada, hanya muncul di tengah hari. Siang itu, cuaca sangat panas. Tukang yang dipanggil, seorang pria bernama Ujang, memanjat atap untuk melepaskan lembaran seng yang rusak. Saat Ujang mengangkat penutup salah satu dari 4 toren air yang terbuat dari plastik lama yang warnanya sudah pudar, dia tersentak kaget. Di dalam toren itu, dia menemukan mayat yang sudah hampir membusuk. Daging dan kulitnya bercampur aduk, mengeluarkan bau busuk yang menyesakkan. Teriakan Ujang menggema ke seluruh pasar. Para tetangga berhamburan keluar. Ada yang menutup hidung, ada yang bersembunyi di balik gerbang. Pak Bambang pucat pasi dan gemetaran, lalu menelepon polisi. Kurang dari 10 menit kemudian, polisi dari Polsek Cibaduyut tiba dan memasang garis polisi. Menjelang siang, tim forensik dan tim investigasi dari Polda Jawa Barat juga tiba di pasar. Pasar yang tadinya sepi ini menjadi pusat perhatian seluruh kelurahan. Tidak ada yang menyangka bahwa di dalam salah satu toren yang selama ini digunakan untuk menyimpan air, terdapat mayat seseorang yang sudah meninggal entah sejak kapan. Sebelum semua ini terjadi, nama Bayu nyaris tidak diingat oleh siapapun di lingkungan kos ini. Dia adalah orang yang ramah dan pendiam. Bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil di pusat kota. Dia pergi pagi-pagi dan pulang larut malam. Diam-diam seperti bayangan. Kamar kos Bayu terletak di tengah deretan kios, sempit dan lembab. Hanya cukup untuk menampung sebuah tempat tidur, meja kecil, dan lemari kayu tua tempat dia menyimpan beberapa potong pakaian yang dilipat rapi. Di sudut meja, ada sebuah laptop yang sudah usang. Selalu dia bersihkan dari debu. Di sebelahnya, ada sebuah telepon genggam jadul dengan layar retak, tetapi masih berfungsi untuk menelepon ibunya setiap malam. Setiap pukul 8 malam, Bayu menelepon ibunya. Suaranya lembut, kadang tertawa kecil, kadang hanya bergumam beberapa kata, lalu menutup telepon. Ibu Bayu, Bu Ratna, tinggal sendirian di desa di Kecamatan Banjaran, sekitar 30 km dari kota. Rumahnya adalah rumah tradisional dengan atap genting yang bocor di sana-sini. Setiap musim hujan tiba, air menetes ke seluruh lantai semen. Terakhir kali, tetangga mendengar Bayu berjanji akan pulang untuk memperbaiki atap rumahnya sebelum Lebaran. Siapapun yang mendengar cerita itu akan merasa iba. Seorang anak yang bekerja di kota, menyisihkan setiap sen yang dia dapatkan hanya untuk memperbaiki atap rumah ibunya. Kehidupan Bayu sangat sederhana, bahkan cenderung menyedihkan. Dia tidak punya pacar, tidak punya teman nongkrong. Setelah pulang kerja, dia hanya makan nasi bungkus, membaca buku, lalu tidur. Kadang-kadang ketika ada yang mengajak nongkrong, Bayu hanya tersenyum dan menggelengkan kepala, mengatakan dia sedang berhemat. Satu-satunya orang yang dekat dengan Bayu adalah Roni, teman kerja sekaligus sahabatnya. Roni tinggal di daerah kos yang berjarak sekitar 2 gang dari tempat Bayu. Mereka kadang-kadang makan malam bersama atau pergi ke minimarket di akhir pekan. Bayu pendiam, Roni periang. Mereka seperti dua sisi mata uang, tetapi sangat memahami satu sama lain. Roni adalah orang pertama yang menyadari Bayu menghilang. Saat itu pertengahan bulan Maret. Bayu tidak masuk kerja, juga tidak menelepon untuk memberi kabar. Awalnya, semua orang mengira dia izin.
Tetapi 3 hari kemudian, dia masih belum terlihat. Roni menelepon, tetapi teleponnya tidak aktif. Dia menelepon Bu Ratna, tetapi Bu Ratna mengatakan dia juga tidak bisa menghubungi Bayu. Saat itu, Roni langsung pergi ke Pasar Loa untuk mencari Bayu. Tetapi pintunya sudah terkunci dari luar. Pak Bambang, pemilik kios, hanya mengatakan Bayu sudah tidak kembali selama seminggu terakhir. Roni sedikit curiga, tetapi berpikir mungkin Bayu sedang mengalami masalah dan pergi untuk sementara waktu. Karena tidak ada yang membuat laporan polisi atau keributan apapun, semua orang akhirnya melupakan Bayu. Di lingkungan pasar, tidak ada yang terlalu peduli dengan urusan orang lain, karena kehidupan mereka sendiri sudah penuh dengan masalah. Hingga pada hari orang-orang menemukan mayat di dalam toren air. Ketika polisi tiba, Pak Bambang memberikan kunci untuk membuka kios nomor 3. Pintu terbuka, debu beterbangan. Bau anyir bercampur bau mayat membusuk dari atap membuat semua orang meringis. Di dalam, barang-barang nyaris tidak berubah, pakaian dilipat rapi. Laptop diletakkan di atas meja. Di dinding, ada sebuah kalender yang robek dan berhenti di tanggal 19 Maret. Di atas meja, ada sebuah buku catatan kecil yang berisi beberapa baris tulisan singkat. Sudah cukup, akhir tahun pasti ibu senang. Jaga baik-baik USB itu. Kalimat terakhir membuat tim investigasi merinding. USB apa? Apa hubungannya dengan kematian Bayu? Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul bersamaan dengan perasaan ngeri. Orang sebaik Bayu, kamar sebersih ini, dibunuh dengan kejam dan mayatnya disembunyikan di atas atap. Siapa yang tega melakukan hal ini? Di luar, suara sirene mobil forensik bergema. Warga berkumpul di luar gang, berbisik-bisik. Sementara di dalam pasar, investigasi dimulai. Mencari jejak pertama dari sebuah kasus yang akan membuat seluruh Jawa Barat merinding. Hari itu, cuaca sangat panas. Matahari bersinar terik. Saat tim investigasi forensik mengangkat jenazah dari atap, petugas muda harus memalingkan muka karena bau busuk yang menusuk seolah meresap ke dalam daging. Kantong jenazah ditarik rapat, tetapi tetap tidak bisa menutupi bau kematian yang menyengat. Sinar matahari siang hari yang menyengat membuat seluruh pasar seolah menahan napas. Di luar, Pak Bambang, pemilik pasar, terduduk lemas di lantai semen. Peluh membasahi wajahnya yang pucat seperti kertas. Ia terus bergumam. Kenapa toren itu? Kenapa toren itu? Wajahnya menunjukkan rasa ngeri dan rasa bersalah yang tak terlukiskan. Sementara tim forensik dengan teliti memilah setiap fragmen tulang. Sebuah kantong barang bukti kecil ditempatkan terpisah. Seorang teknisi mengelapnya dengan tisu antiseptik dan mengangkatnya di bawah cahaya. Tulisan yang dicetak dengan tinta industri itu telah banyak memudar. Tetapi nama Bayu masih bisa dibaca. Di bawahnya ada logo sebuah perusahaan keuangan yang berkantor pusat di Jakarta. Dengan jabatan asisten akuntan internal. Komisaris Danu, pemimpin tim, menatap kartu identitas itu tanpa ekspresi. Hanya matanya sedikit menyipit, seolah berusaha merangkai sesuatu yang baru muncul dalam ingatannya. Verifikasi perusahaan ini. Telepon bagian personalia. Cari tahu apakah Bayu masih bekerja di sana. Cari tahu juga apakah ada laporan kehilangan. Ia berbisik kepada Bribtu Surya. Beberapa menit kemudian, Surya kembali dengan telepon yang ditempelkan di telinganya. Suara di seberang sana terdengar cukup jelas. Bayu telah cuti tanpa izin sejak pertengahan Maret. Tidak ada yang bisa menghubunginya sejak saat itu. Berkas kepegawaiannya masih disimpan, tetapi belum ada yang mengonfirmasi status kehilangannya. Perusahaan mengira dia berhenti begitu saja. Surya mencatat, raut wajahnya tegang. Seseorang yang teratur seperti Bayu, bagaimana bisa menghilang begitu saja? Ketika kartu identitas itu ditempatkan dengan hati-hati ke dalam kantong barang bukti, Komisaris Danu melihat ke atap lagi. Jika memang dia, kematian ini bukanlah kebetulan. Katanya sangat pelan, seolah hanya untuk dirinya sendiri. Saat itu, tim olah TKP mengalihkan fokus ke kios nomor 3. Yang dulunya merupakan tempat tinggal korban. Pintu terbuka dengan derit pelan. Kios itu gelap dan lembab. Hanya ada sedikit cahaya redup yang menembus tirai usang yang robek di sana-sini. Bau apa dan anyir ringan menusuk hidung. Di dalam, debu menutupi setiap sudut. Lantai keramiknya mengelupas.
ternoda oleh bekas air hujan yang telah mengering mengikuti aliran lama. Di sudut ruangan ada lemari kayu rendah yang di atasnya masih terdapat ransel kain dan kotak plastik berisi dokumen pribadi. Komisaris Danu masuk, melihat sekeliling dengan sangat lambat dan hati-hati. Setiap langkahnya sunyi, seolah takut mengganggu keheningan di ruangan yang telah ditinggalkan selama lebih dari setengah tahun ini. Bribtu Surya mengikutinya, menyalakan senter yang cahayanya menyapu meja tempat laptop usang. Perangkat yang biasa digunakan korban kini tergeletak mati dan berdebu. Sebuah buku catatan kecil diletakkan di dekat tepi. Kertasnya sedikit kusut seolah pernah basah. Ambil buku ini juga. Jangan lupa periksa sidik jari dan sampel tinta, kata Komisaris Danu. Surya mendekat dan membuka laci meja. Di dalamnya terdapat selembar kertas cetak dan setumpuk berkas yang dijepit. Tetapi ada selembar kertas yang dilipat 4 secara terpisah, terbuat dari bahan yang berbeda. Ketika dibuka, tulisan tangan yang tidak rapi terlihat jelas di atas kertas berlapis. Rahasia kamu ada di tangan saya. Hanya satu baris, tanpa nama, tanpa tanggal, tanpa tanda tangan. Hanya itu saja sudah cukup untuk membuat suasana di ruangan itu terasa dingin. Surya menyerahkan kertas itu kepada Komisaris Danu. Saat membaca, mata Danu sedikit mengerut. Ia tidak mengatakan apapun, hanya menyerahkannya kepada seorang teknisi di luar untuk disegel. Kemudian, ia berdiri diam beberapa saat. Seseorang ingin memperingatkan, tetapi ia tidak mengirim pesan atau menelepon. Ia tahu kertas ini akan dibaca oleh seseorang, entah korban atau kita. Katanya, kalimat itu membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Surya menengadah ke dinding. Tempat terdapat bekas noda yang mengelupas seperti darah lama. Tidak jelas apakah itu bekas air atau apa, tetapi warna coklat itu membuatnya merasa merinding. Mungkin korban dibunuh di dalam kios ini, kemudian dibawa ke atap. Kios ini harus disegel. Periksa setiap noda, setiap jejak kaki, setiap butiran debu. Jika perlu, suara Komisaris Danu tegas, tanpa ruang untuk spekulasi. Di luar pintu, beberapa warga masih berkumpul. Seorang wanita tua meletakkan tangannya di dada dan berbisik pelan. Dulu, saya sering melihat pemuda itu pulang larut malam. Kadang-kadang, saya mendengar suara keras seperti kursi terjatuh. Saya kira dia sedang marah kepada seseorang. Ternyata, potongan-potongan kenangan itu kini mulai membentuk gambaran. Seorang pria baik hati yang hidup tertutup. Sebuah kios dengan surat peringatan misterius. Sebuah toren air yang menyembunyikan mayat selama lebih dari setengah tahun. Dan sebuah rahasia yang jelas-jelas ditemukan oleh korban. Tetapi ia tidak sempat mengungkapkannya. Komisaris Danu melihat sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya sebelum keluar. Kasus ini tidak sederhana. Seseorang telah merencanakan ini dan dia tidak ragu untuk bertindak. Pintu kayu tertutup di belakangnya. Pelan seperti desahan napas. Tetapi di dalam, suasana masih terasa berat, seolah ada seseorang yang berdiri diam dan mengawasi setiap langkah orang yang memecahkan kasus ini. 2 hari setelah penemuan jenazah, tim investigasi sementara berhenti. Berkas korban, Bayu, berasal dari Banjaran. Bekerja di perusahaan keuangan swasta di Jakarta. Bayu pindah menyewa kios di Pasar Loak, Cibaduyut hampir setahun lalu. Ia pendiam, tidak berteman akrab dengan siapapun, dan tidak berselisih dengan pemilik kios atau tetangga. Itu adalah semua yang diingat orang-orang tentangnya. Tetapi, justru ketenangan itulah yang paling menarik perhatian Komisaris Danu. Tidak ada konflik, tidak ada utang, tidak ada teman dekat. Seseorang yang hidup bersih seperti itu, mati, lalu jasadnya dimasukkan ke dalam toren air. Kemana arah investigasi sekarang? Tanya Komisaris Danu sambil membolak-balik buku catatannya. Seolah bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang terakhir kali menghubungi Bayu, dan bagaimana mungkin seluruh pasar dan pemiliknya tidak menyadari apapun selama hampir setengah tahun. Jawaban mungkin ada di dalam rekaman kamera CCTV yang diambil dari salah satu rumah warga dekat pasar. Meskipun kualitasnya rendah, kamera itu cukup untuk merekam gerakan yang jelas di malam hari. Tim teknisi memulihkan data dari pertengahan Maret saat Bayu diduga menghilang. Data awal tidak jelas, hanya ada beberapa rekaman pendek. Tetapi kemudian sebuah video berdurasi sekitar 5 menit muncul.
sekitar pukul 02.13 tanggal 15 Maret. Bingkai gambar buram mungkin karena debu yang menempel lama di lensa. Di bawah cahaya redup dari lampu jalanan kuning di kejauhan, sesosok orang muncul. Orang itu mengenakan jaket tebal dan topi yang menutupi mata. Ia mendorong sesuatu yang besar dan panjang yang dibungkus kain terpal berwarna biru di atas gerobak dorong. Ia berjalan lambat dan sedikit berat. Wajahnya tidak jelas. Bentuk tubuhnya sedang tidak gemuk, tidak kurus, tanpa ciri khas mencolok. Bribtu Surya menatap rekaman video itu berulang-ulang, berusaha menangkap setiap gerakan. Selama waktu ini, seluruh pasar sedang tidur, kata Surya pelan. Entah orang ini sangat familiar dengan daerah ini, tahu waktu yang paling aman untuk bertindak. Komisaris Danu menjawab, lalu duduk tegak dan menyatukan kedua tangannya di atas meja. Dia tidak membawa sepeda motor. Tidak ada suara mesin, hanya ada gerobak dorong. Tepatnya ingin tidak menarik perhatian. Rekaman video menunjukkan orang itu mendorong gerobak keluar dari jangkauan kamera, lalu menghilang menuju jalan kecil yang terhubung dengan jalan lintas kecamatan. 1 menit kemudian, lampu sepeda motor lewat. Mungkin seorang pengantar barang larut malam atau seorang warga yang kebetulan lewat. Tetapi tidak ada yang menoleh ke belakang. Surya mengambil foto diam dari rekaman video, memperbesarnya hingga hanya tersisa gumpalan cahaya dan bayangan abu-abu. Tidak terlihat wajah, tidak jelas tangan dan kaki. Hanya ada posisi tubuh yang membungkuk, seolah berusaha menutupi benda berat yang dibawanya, mungkin membawanya pergi, atau menariknya ke atap, kata Surya ragu. Komisaris Danu terdiam beberapa saat, lalu membolak-balik buku catatannya dan menggarisbawahi satu-satunya kalimat yang telah ia tulis sejak pagi. Jenazah membusuk selama berbulan-bulan, tidak dipindahkan dari tempat lain. Jika mayat disembunyikan di pasar sejak hari itu, maka toren air adalah tujuan akhirnya. Artinya, setelah rekaman video ini, dia kembali dan membawa mayat itu ke atap. Tidak ada yang mendengar suara. Tanya Surya, entah ada, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Atau dia tidak melakukannya sendirian. Jawab Surya. Mereka berdua saling memandang tanpa mengatakan apa-apa lagi. Saat itu, Komisaris Danu melipat tangannya. Matanya melihat keluar jendela. Tempat deretan rumah berderet. Di antara deretan kos yang sempit yang terletak di antara kebun jagung dan rumah-rumah penduduk. Ada terlalu banyak jalan kecil bagi bayangan gelap untuk melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa ada sebuah kamera yang tampaknya sudah rusak ternyata menangkap momen tunggal dia muncul. Bayangan gelap itu, meskipun seburam apapun, tetap merupakan kunci pertama untuk mengungkap rantai yang menghubungkan kematian seorang pemuda yang baik hati dan seseorang yang diam-diam mengawasi setiap langkah investigasi. Setelah berhenti sementara untuk merekonstruksi timeline terkait kematian Bayu, tim teknisi diperintahkan untuk mengekstrak seluruh data dari telepon lama korban. Perangkat itu ditemukan di dalam ransel di kios. Meskipun telepon itu rusak dan layar retak, penyimpanan internalnya masih utuh. Surya dan seorang teknisi muda menghubungkan perangkat itu ke komputer untuk memulihkan data. Setelah hampir 2 jam, sistem baru mulai menampilkan baris pertama, riwayat panggilan, pesan teks, akun media sosial. Hampir tidak ada yang aneh. Bayu adalah orang yang tertutup. Sebagian besar berhubungan dengan ibunya dan rekan kerja. Akan tetapi, catatan lokasi GPS, fitur yang sering diabaikan pengguna, mengungkapkan sesuatu yang aneh. Di antara serangkaian lokasi yang familiar seperti jalan menuju tempat kerja, minimarket dekat kos, dan pom bensin di ujung jalan, ada satu titik yang muncul berulang kali hampir 10 kali dalam waktu 2 bulan sebelum Bayu menghilang. Koordinat ini mengarah ke tempat yang sama sekali tidak terkait dengan pekerjaan atau tempat tinggalnya. Apartemen Anggrek, sebuah kompleks mewah yang terletak di pusat kota Bandung. Komisaris Danu mengerutkan kening ketika melihat peta itu. Apartemen mewah, seorang akuntan rendahan dengan gaji bulanan kurang dari 5 juta rupiah sering mengunjungi tempat itu. Surya mengetik lebih lanjut ke dalam komputer, menambahkan data tanggal dan jam kunjungan. Tanggal dan jamnya juga aneh. Sebagian besar jatuh pada rentang waktu antara pukul 19.00 hingga 22. Sono
Tidak ada tanda-tanda berbelanja. Juga tidak ada pesan atau gambar terkait. Bayu tidak check-in, tidak mengirim gambar dari sana. Bahkan tidak menyebutkan tempat ini dalam pesan pribadinya. Sebuah kegelapan informasi total. Surya menoleh ke Komisaris Danu. Tidak punya teman di sana. Tidak punya keluarga. Tidak ada pekerjaan. Lalu, alasan apa yang membuatnya sering mengunjungi tempat itu? Komisaris Danu tidak segera menjawab. Ia perlahan mengeluarkan peta kertas yang jarang digunakan oleh investigator muda dan melingkari wilayah di sekitar apartemen anggrek. Tempat ini tidak seperti pasar miskin. Ini adalah kompleks mewah dengan kolam renang, tempat parkir bawah tanah, kamera 360 derajat, keamanan ketat. Setiap orang yang keluar masuk perlu memindai kartu identitas atau ada orang di dalam yang mengonfirmasi. Dengan tingkat pendapatan Bayu, menyewa rumah atau membeli apartemen di sana tidak mungkin. Tetapi jika hanya mengunjungi seseorang, Komisaris Danu berpikir keras. Entah berkencan dengan seseorang secara diam-diam atau terkait dengan pekerjaan. Surya kemudian menelusuri Google Street View dan mengetikkan kata kunci tambahan di forum properti. Sebuah nama muncul, Herman Sudrajat, yang biasa dipanggil Bang Herman. Seorang pengusaha terkenal di kalangan investor lokal. Memiliki banyak apartemen untuk disewakan di apartemen anggrek. Nama ini punya catatan yang rumit. Pernah terlibat dalam kasus manipulasi saham, diselidiki tetapi tidak cukup bukti untuk dituntut. Setelah itu, pindah ke sebuah perusahaan investasi keuangan. Hidup cukup tertutup, tetapi punya kekuatan. Surya membandingkan. Bayu bekerja di perusahaan keuangan, mungkin tanpa sengaja menemukan data atau informasi terkait dengan Herman. Komisaris Danu tidak menjawab, hanya perlahan menekankan, jangan sebut tanpa sengaja. Orang yang semakin diam, semakin sedikit bicara. Setiap langkahnya pasti punya alasan. Ia segera memerintahkan untuk memverifikasi seluruh daftar apartemen yang dimiliki Herman Sudrajat di apartemen anggrek, serta menghubungi manajemen gedung untuk meminta data kamera CCTV bulan Maret dan nama-nama orang yang sering keluar, masuk dalam rentang waktu yang sama dengan GPS Bayu. Surya bertanya, jika demikian, kemungkinan korban telah mengetahui sesuatu, dan orang itu tidak bisa membiarkan dia hidup. Kalimat itu bergema di ruangan investigasi yang sepi, membuat seluruh tim terdiam selama beberapa detik. Setiap langkah, setiap detail yang tadinya tampak terisolasi. Surat ancaman, sosok tengah malam, toren air tanpa saksi, kini mulai terhubung menjadi satu rangkaian. Dan semuanya mengarah ke satu tempat, apartemen anggrek. Tempat yang memiliki pintu terkunci dan kamera pengintai yang memantau setiap perilaku tetapi tidak memantau keserakahan. Ruangan teknisi tim investigasi tetap terang benderang. Di layar ada antarmuka pemulihan data audio. Gelombang suara hijau mengalir dengan lambat, terputus-putus seperti napas seseorang yang melarikan diri dari sesuatu. Telepon lama Bayu. Setelah berjam-jam dicari, akhirnya mengungkapkan sebuah file audio berdurasi 11 detik. File itu dihapus dari memori utama, tidak diberi nama, tidak disimpan di aplikasi manapun. Hanya tersisa sepotong di dalam sistem inti. Jejak samar yang sebagian besar pengguna biasa tidak akan pernah lihat. Teknisi menyesuaikan volume, meningkatkan kejelasan. Speaker dinyalakan. Ruangan menjadi sunyi senyap. Suara napas tersengal-sengal berbaur dengan suara kipas angin yang berputar di kejauhan. Suara seorang pria terdengar gemetar gugup, tetapi berusaha tetap tenang. Kalau aku menghilang, itu karena dia. Jaga USB itu, jangan berikan kepada siapapun. Kemudian terputus. Tidak ada nama, tidak ada tanggal dan waktu. Tidak ada informasi tambahan lainnya. Tetapi hanya belasan kata itu saja sudah cukup membuat semua orang di ruangan itu merinding. Komisaris Danu duduk terdiam. Matanya tidak lepas dari layar. Ia mendengarkan lagi. Kali ini, ia memperhatikan ritme napasnya. Sangat cepat, sangat tersengal-sengal. Seolah baru saja berlari atau bersembunyi di suatu sudut yang terpencil. Suaranya benar Bayu. Kata Surya, dibandingkan dengan rekaman dari perusahaan yang diberikan sebelumnya. Surya berdiri diam. Kedua tangannya mengepal. Jadi, dia tahu siapa dia. Dia tahu jelas. Danu mengangguk perlahan. Dan USB itu.
Kamu mendengarnya jelas. Ini bukan rekaman kebetulan. Ini adalah instruksi terakhir. Bayu tahu siapa. Dan Bayu sangat takut sampai harus meninggalkan pesan jika ia tidak lagi hidup untuk menceritakannya. Investigasi segera bergeser. Tim diperintahkan untuk memeriksa kembali seluruh aset yang disita dari kios Bayu, terutama ransel berisi laptop, dokumen, dan kartu identitas. Kemudian, Surya berlari masuk dengan sebuah USB kecil berwarna perak tanpa merek yang terlupakan di bawah lapisan dasar ransel. Saat membalikkan ransel, ia hampir melewatkannya karena disembunyikan dengan sangat rapat di dalam sebuah kompartemen yang dijahit rapat ke lapisan kain. Danu mengambilnya, mengerutkan kening. USB itu ringan, seolah tidak ada apa-apa di dalamnya. Tetapi, ketika dicolokkan ke komputer, hanya satu folder yang muncul. Nama filenya adalah Analisis Keuangan 2023. Ketika dibuka, layar menampilkan puluhan file Excel, Word, dan grafik pergerakan saham. Semuanya ditandai dengan simbol internal perusahaan tempat Bayu bekerja. Ada nama-nama yang familiar di sana. Yang paling menonjol adalah Herman Sudrajat, Direktur Perusahaan Investasi Anggrek, bukan hanya dokumen keuangan, kata Danu. Matanya terpaku pada statistik. Ini adalah rantai manipulasi harga saham. Ada saatnya kelompok ini memompa harga, menjual saham, dan bahkan detail transfer uang. Sebuah video pendek disisipkan, diambil dari kamera di suatu kantor. Terlihat Herman memberikan setumpuk uang tunai kepada seseorang yang tidak jelas wajahnya dengan ucapan lirih. Ini untuk saham Taman Jaya. Mereka tidak tahu, aku sudah mengurusnya. Sampai di sini, tidak ada lagi keraguan. Itu adalah bukti. Dan jika Bayu memiliki salinannya, itu berarti ia pernah melihat, pernah tahu, dan sangat mungkin pernah diancam. Surya menoleh ke Danu. Dia sangat takut, tidak berani mengirimkannya kepada siapapun. Hanya meninggalkan pesan bahwa orang itu tahu. Jadi, Danu terdiam. Wajahnya menatap file itu, lalu menutup laptop. Saat itu, Bayu pasti sedang diawasi. Dia menyuruh orang mengawasi. Ketika yakin dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, baru dia bertindak. Sekarang, semuanya tertutup rapat, kata Danu. Jenazah di toren air, sosok gelap tengah malam. Apartemen Anggrek, taipan keuangan Herman Sudrajat, dan USB yang menentukan. Kasus yang tadinya tampak seperti kematian samar seorang penyewa kios biasa kini mengungkap jaringan kejahatan yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Danu berdiri, suaranya lebih pelan dan dingin dari sebelumnya. Sudah waktunya untuk berbicara dengan Bang Herman. Malam awal Maret, Bandung diguyur hujan di luar musim. Angin berhembus kencang ke jendela kios tempat Bayu tinggal. Laptop usang dinyalakan. Cahaya dari layar memantul ke wajahnya yang tegang. Bayu meletakkan USB itu di atas meja kecil yang sudah usang. Tidak ada label, tidak ada nama. Ia menemukannya secara kebetulan pada sore harinya saat bekerja di kantor cabang perusahaan Jaya Abadi di pusat kota. Seorang rekan kerja yang lebih tua memintanya untuk membersihkan arsip lama. Di antara tumpukan dokumen yang lapuk, satu-satunya yang utuh adalah USB ini. Terselip di laci yang rusak. Bayu awalnya berniat untuk mengabaikannya. Tetapi karena kehati-hatiannya, ia menyimpannya. Berpikir akan mengembalikannya nanti. Namun, ketika ia sampai di kios, ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Seperti sebuah intuisi, ia memutuskan untuk mencolokkannya ke komputer. Sebuah folder muncul, tidak terenkripsi, tidak diberi kata sandi. Hanya satu file sederhana bernama Keuangan 2023. Ketika Bayu membukanya, serangkaian baris data muncul, rumit dan disusun berdasarkan bulan. Kolom kiri adalah daftar kode saham. Kolom tengah adalah riwayat harga berdasarkan sesi, dan kolom kanan mencatat penyesuaian dan intervensi. Awalnya, Bayu tidak mengerti, tetapi semakin ia menelusuri ke bawah, jantungnya berdebar semakin kencang. Di samping kolom angka, ada tabel catatan yang tersembunyi. Ketika ia membukanya, apa yang ia baca membuat seluruh tubuhnya membeku. Kode TMT, pompa 2 sesi, jual 3 sesi, untung 500 juta. Kode PTS, naik 18. Jual sebelum tanggal 17. Jangan biarkan anak buah memegang barang. Transfer 3 miliar melalui rekening Titan.
Ambil 10% untuk Herman, siapkan perintah jual otomatis di rekening sekunder PHD. Nama itu tidak asing bagi Bayu. Ia pernah mendengarnya di suatu tempat dalam penyelidikan keuangan lama yang pernah disinggung media. Seorang manipulator saham yang lolos dari hukuman, lalu seperti kilat menyambar di kepalanya. Bayu mengetik dengan cepat nama itu di internet. Sebuah foto muncul. Itu adalah Herman Sudrajat, direktur perusahaan tempat Bayu bekerja. Ia dulu bernama Dito. Tetapi setelah penyelidikan 3 tahun yang lalu, ia mengganti namanya secara hukum, meninggalkan masa lalu dan kembali dengan nama yang bersih. Bersih? Bayu duduk terdiam, tangannya gemetar di atas keyboard. USB ini berisi semua bukti manipulasi pasar, daftar saham yang harganya dinaikkan, transaksi transfer internal, dan yang terpenting, nama-nama peserta. Bayu tahu ini bukan hanya pelanggaran peraturan perusahaan. Ini adalah kejahatan keuangan skala besar. Jika bocor, seluruh sistem yang dibangun Herman dapat runtuh. Dan Bayu sendiri yang memegang salinan tunggal file itu akan menjadi duri yang harus dicabut. Ia berencana untuk membackup data dan mengirimkannya kepada seorang kenalan yang bekerja sebagai pengacara keesokan harinya. Tetapi malam itu, saat melihat ke layar, Bayu berubah pikiran. Ia mencabut USB itu, meletakkannya kembali di dasar ransel, lalu mengambil telepon. Ia merekam pesan singkat. Sebagai polis asuransi terakhir, kalau aku menghilang, itu karena dia. Jaga USB itu. Jangan berikan kepada siapapun. Pesan terakhir Bayu tersimpan di teleponnya, yang ia tidak tahu akan dihapus oleh orang yang mengawasi setiap gerakannya. Beberapa hari kemudian, Bayu absen dari tempat kerja. Tidak ada yang melihatnya keluar dari pasar. Dan di dalam toren air yang lembab, tubuhnya terbaring di sana. Terlupakan sampai kebenaran perlahan terungkap. Malam tanggal 6 Maret, Bandung terasa menyesakkan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Hanya ada udara pengap yang menempel erat di kulit seperti lapisan racun. Di dalam kios yang penuh sesak, Bayu meringkuk di sudut. Telepon di tangannya bergetar. Semua lampu dimatikan, laptop ditutup, USB disembunyikan. Seseorang sedang mengawasi. Bayu tahu itu, ia tidak berani menyalakan lampu. Tidak berani bernapas keras, tetapi juga tidak berani diam selamanya. Ia membuka aplikasi perekam suara, memilih penerima Roni Santoso, sahabat satu-satunya di kota ini. Orang yang tahu tentang USB aneh yang ia temukan. Ia berbisik pelan seperti hembusan napas. Ron, kalau kamu mendengar ini, berarti aku sudah tidak selamat lagi. Suaranya tercekat, ada suara gemerisik. Mungkin suara lengan baju menyapu mikrofon saat Bayu memeluk telepon erat-erat ke dadanya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku takut. Tiba-tiba ada suara gonggongan anjing dari kejauhan. Hembusan angin pelan membentur jendela, berbunyi klik. Di dalam USB itu ada data internal perusahaan. Di dalam rekaman ada suara air menetes, mungkin dari atap yang bocor. Kemudian suara Bayu terdengar lagi. Kali ini bergetar. Aku mendengar suara seseorang di atap sejak tadi siang. Ada yang mengawasiku. Aku yakin aku diawasi. Ron, kalau aku menghilang, tolong jangan bicara apapun kepada siapapun di perusahaan. Jangan menelepon, jangan mengirim. Sebuah suara ledakan keras bergema dalam rekaman. Suara klik seperti pintu terbuka paksa. Lalu suara benda diseret. Bayu terdiam. Sinyal masih merekam. Tetapi tidak ada kata-kata selanjutnya selama 6 detik. Lalu, sebuah kalimat terakhir. Jangan percaya siapapun. Ron, maafkan aku. Rekaman berdurasi 1 menit 34 detik. Tidak diedit, tidak dihapus. Tetapi juga tidak pernah terkirim. Karena setelah itu, orang percaya bahwa orang yang bersembunyi dan terisak. Napasnya dipenuhi ketakutan pekat. Sebuah emosi yang tidak bisa dipalsukan. Bayu sudah tahu jelas kematian akan datang, tetapi masih berusaha untuk menyampaikan dengan jelas, meninggalkan bukti terakhir. Surya menoleh ke Danu dengan suara tercekat. Dia tidak bersalah apapun, hanya karena melihat kebenaran. Danu terdiam lalu berkata, dan itu alasan kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Malam tanggal 6 Maret tahun 2024, langit Bandung terasa aneh. Tidak ada angin, tidak ada hujan, hanya udara panas terik yang menempel erat di kulit seperti lapisan racun. Di dalam kios pasar loak yang padat, Bayu duduk meringkuk di sudut.
Telepon di tangannya bergetar, semua lampu padam. Laptop tertutup, USB tersembunyi, seseorang mengawasi. Bayu tahu itu. Ia tidak berani menyalakan lampu, tidak berani bernapas keras, tetapi juga tidak berani diam selamanya. Ia membuka aplikasi pesan suara, memilih penerima Roni Santoso, sahabatnya satu-satunya di kota. Ia berbisik pelan seperti hembusan napas. Ron, kalau kamu mendengar ini berarti aku sudah tidak ada lagi. Herman Sudrajat memarkir mobil sekitar 200 meter dari pasar. Ia mematikan lampu, tidak mematikan mesin. Matanya yang tajam mengawasi melalui kaca mobil yang berkabut karena hujan. Ia sudah tahu jelas Bayu berada di kios kedua dari gerbang masuk. Pintunya tidak terkunci rapat. Cahaya keluar dari layar laptop yang berkedip-kedip. Herman mengeluarkan telepon. Sebuah pesan belum terkirim. Sebuah catatan dihapus. Ia mengangguk perlahan. Sudah waktunya. Tanpa membawa senjata. Tanpa sarung tangan. Herman menggunakan sepasang sarung tangan karet tipis. Jenis yang biasa digunakan di laboratorium. Ia diam-diam berjalan di tengah hujan. Setiap langkah hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Pria ini tidak terburu-buru. Setiap tindakannya seperti diperhitungkan dengan matang. Saat mendekati pasar, ia berhenti. Mendengarkan. Tidak ada suara orang. Seekor kucing berlari melintas, membuat air tergenang memercik ke celananya. Ia tidak berkedip. Pintu kios Bayu tidak terkunci. Kaitnya sudah rusak sejak lama. Ia mendorongnya hingga sedikit terbuka. Bayu duduk meringkuk di sudut. Cahaya dari laptop memantul ke wajahnya yang pucat pasi. Ia memakai headset, tidak tahu apakah mendengar suara pintu atau tidak. Herman masuk seperti bayangan. Hanya dengan satu tangan melilitkan tali rapia di lehernya, lalu menarik dengan kuat. Bayu meronta, berteriak, tetapi hanya mengeluarkan suara tersedak. Kakinya menendang meja dan kursi, menciptakan suara berisik yang mengerikan. Lalu terhenti. Ia mempertahankan posisi itu selama beberapa detik. Hanya sebuah kasus orang hilang. Herman menoleh ke ransel yang ada di bawah kaki tempat tidur. Ia mencari dengan cepat, menemukan USB itu, lalu memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan bekas sidik jarinya dengan kain kering. Selanjutnya adalah bagian yang telah ia persiapkan di dalam mobil. Ia membawa karung besar berwarna hijau lumut dengan resleting. Ia kembali ke kios dengan karung itu. Ia membungkus Bayu dan menggulungnya erat-erat, lalu mengikat kedua ujungnya. Beruntung atau kejam, ia terbiasa berurusan dengan orang. Langit masih hujan. Herman melihat ke atap. Dalam benaknya, rencana sudah ditetapkan sejak sore hari ketika ia melihat foto denah pasar yang diberikan oleh salah seorang dari perusahaannya. Ia tahu ada sebuah toren air tua di atap, telantar, tidak digunakan. Ia pernah naik untuk memeriksanya. Cukup lebar, cukup dalam, sendirian menyeret mayat melalui tangga belakang. Ia naik ke atap, terpeleset sekali, tetapi tidak jatuh. Ia membuka tutup toren air. Bau apak dan lumut tidak penting. Ia menjatuhkan karung itu ke dalam, menekannya ke bawah sekuat tenaga. Ia mengenakan jas hujan dengan tudung menutupi kepala dan menyembunyikan ciri-ciri identifikasi. Setelah selesai, ia turun lagi dan memeriksa untuk terakhir kalinya. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada setetes pun darah. Pintu ditutup seperti semula. Telepon Bayu ia ambil. Ia menghapus datanya, merusak SIM card, dan membuangnya ke sungai. Seluruh proses dari saat ia masuk hingga meninggalkan pasar tidak sampai 40 menit. Tidak ada yang melihat, tidak ada kamera CCTV. Keesokan harinya, cuaca cerah. Orang-orang melewati pasar. Tidak seorang pun tahu bahwa di atap itu, di dalam toren yang terlupakan, ada mayat yang mulai membusuk hari demi hari. Sementara Herman Sudrajat tetap datang ke perusahaan tepat waktu, mengenakan jas yang rapi, dasi yang serasi, berjabat tangan dengan mitra, berbicara tentang investasi dan masa depan. Setelah rekaman suara terakhir, Bayu dipulihkan. Suasana di tim investigasi terasa berat. Komisaris Danu duduk di depan papan catatan yang ditempeli di sudut ruangan. Ia menandai waktu, rute, langkah setiap tokoh. Semuanya mulai terlihat jelas, tetapi masih kekurangan satu poin utama.
bukti untuk menuntut Herman. Danu mengetuk meja dengan ringan, lalu menoleh ke Bribtu Surya, yang saat itu sedang sibuk dengan data bank yang baru saja mereka dapatkan perintah penyitaan. Fokus pada rekening Herman dari awal Maret hingga pertengahan April, kata Danu. Dia pikir tidak ada yang memperhatikan, tetapi manipulasi seperti apapun, uang pasti keluar. Surya memperbesar sebuah baris perintah transfer uang yang baru saja diuraikan. Transaksi terjadi pukul 04.21 tanggal 8 Maret. Hanya 2 hari setelah Bayu menghilang. Komisaris, ini agak aneh. Dia menarik 300 juta sekali di ATM yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari hutan lindung. Danu mengangguk perlahan. Hutan lindung, daerah terpencil. Sedikit orang yang lewat, tetapi berbatasan dengan rute jalan setapak perbatasan menuju K. Pagi hari tanggal 19 Mei, kabut masih menggantung putih di tepi hutan. Langit belum sepenuhnya terang. Udara terasa lembab dan dingin, dengan bau tanah dan daun yang tajam. Butiran embun menempel di rambut dan bahu petugas, seolah keringat dingin menetes dari dalam hati. Di jalan setapak yang berlumpur, Herman Sudrajat berjalan dengan lesu. Setiap langkahnya lambat, ransel berat di punggungnya berisi uang tunai dan dokumen palsu, serta beberapa paspor yang dibuat dari koneksi lama di perbatasan. Ia telah mempersiapkan segalanya. Hanya satu yang kurang, menghindari murka langit. Herman tidak tahu bahwa di belakangnya, tidak jauh darinya, tim investigasi telah memasang jaring yang rapat. Petugas mengikuti dari 2 arah. Satu menyelinap di bawah batu besar ya, yang lain melompat di atas akar pohon. Mereka diam seperti hantu. Herman berhenti di dekat akar pohon besar untuk beristirahat. Ia mengeluarkan roti sobek yang sudah lembek dan beberapa potong cokelat. Ia melihat dengan kosong ke arah pepohonan dengan cahaya samar dari cakrawala timur yang mulai bersinar. Sinar pertama hari itu juga menjadi saat keadilan menjangkau si pembunuh. Tepat pukul 5. Portet ya. Suara pelan dari arah semak-semak membuat Herman waspada. Ia berbalik, tangannya masuk ke dalam saku menggenggam erat pisau lipat kecil. Sebuah teriakan tegas terdengar. Herman Sudrajat. Diam di tempat, ini polisi. Angkat tangan. Ia terkejut. Mundur, melihat sekeliling. Hutan lebat di sekelilingnya. Tetapi entah di mana di balik kabut, beberapa laras senapan mengarah langsung kepadanya. Dari arah timur, Bribtu Surya muncul lebih dulu. Pakaiannya penuh lumpur. Tangannya memegang radio. Dari arah belakang, Komisaris Danu berjalan perlahan. Matanya tidak lagi marah, tetapi dingin dan kosong. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Anda telah dikepung sampai akhir, kata Danu. Herman tersenyum sinis. Sebuah tawa hambar dan kering seperti gesekan ampelas. Kalian memang hebat. Kukira aku akan berhasil melarikan diri. Danu melangkah maju selangkah. Suaranya setajam baja. Jangan melakukan hal bodoh. Herman menggelengkan kepala. Matanya memerah. Bibirnya pecah-pecah bergerak pelan. Ia perlahan mengangkat kedua tangannya, lalu menjatuhkan pisau ke tanah. Semua orang menghela napas lega. Tetapi saat itu juga Herman mengucapkan kalimat yang seolah merobek hati semua orang. Keadilan hanya untuk mereka yang punya uang. Aku kurang waspada. Itu sebabnya aku kalah dari kalian. Surya terdiam. Danu tidak menjawab. Angin hutan yang dingin berhembus melewati bahu mereka. Nomor 8 ditekan di borgol Herman. Ia tidak meronta, tidak melawan, hanya diam menunduk seperti orang yang baru menyadari uang tidak dapat menutupi bau kematian dan mayat orang tak bersalah dapat muncul kembali dari dasar toren tua yang terlupakan saat digiring keluar dari hutan. Herman menoleh melihat tempat sinar fajar menyinari pepohonan. Ia mengerutkan bibir, menyembunyikan emosi. Tetapi mata yang selama ini dingin dan tak berperasaan kini memancarkan sedikit rasa bimbang. Mungkin untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa takut. Sementara itu, di belakang sana, Bayu, pemuda dengan mata cerah dan mimpi kecil tentang rumah baru untuk ibunya, telah berbaring selamanya di bawah lapisan lumut hijau di atap. Tetapi kisahnya tidak akan tenggelam dalam kelupaan. Dan di pagi yang sama, keadilan telah terbangun. Tanggal 17 Mei tahun 2025.
Sidang terdakwa Herman Sudrajat dibuka di Pengadilan Negeri Bandung. Sejak pagi buta, ratusan warga setempat telah berkumpul di luar gedung pengadilan. Mereka berdesakan ingin melihat setiap gerak-gerik petugas kepolisian yang mengawal terdakwa ke ruang sidang. Perwakilan media hadir lengkap. Wartawan dari Jakarta, Surabaya, bahkan beberapa media asing mengirim orang untuk meliput. Ini adalah salah satu kasus pembunuhan yang menyimpan mayat dan mengguncang opini publik dalam beberapa tahun terakhir. Terdakwa Herman Sudrajat muncul di balik kaca anti peluru. Wajahnya tirus, rambutnya semakin menipis dibandingkan dengan gambar sehari-hari yang pernah muncul di media keuangan. Taipan yang dahulu dibanggakan, kini memakai seragam narapidana berwarna abu-abu. Tangannya diborgol. Wajahnya menunduk, tetapi tidak dapat menyembunyikan ekspresi tenang. Di deretan depan, Ibu Bayu, Bu Ratna, duduk diam, matanya memerah, kedua tangannya mengepal gemetar. Di sampingnya, Roni, teman terakhir Bayu yang menyimpan USB dan rekaman suara sampai hari persidangan tiba. Ketua Majelis Hakim, Hakim Agus Setiawan, membacakan dakwaan. Terdakwa Herman Sudrajat didakwa dengan kejahatan pembunuhan berencana, penghilangan mayat, menyembunyikan kejahatan, dan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Seluruh tindakan diumumkan secara terbuka di hadapan pengadilan. Mulai dari Herman menemukan bahwa Bayu mengetahui rahasia tentang data manipulasi keuangan, hingga cara ia merencanakan pembunuhan dan membuang mayat ke dalam toren air di atap untuk menghilangkan jejak. Ia tidak menyangka bahwa detail kecil seperti surat ancaman, penarikan uang di ATM di pinggiran kota, atau sinyal SIM cadangan menjadi potongan yang membuatnya jatuh. Pembelaan berlangsung hampir 4 jam. Pengacara pembela memberikan alasan bahwa Herman tidak memiliki catatan kriminal dan pernah berkontribusi bagi masyarakat. Tetapi di luar, ratusan orang diam. Beberapa orang tua menggelengkan kepala dan menghela napas. Beberapa anak muda berbisik satu sama lain, orang seperti dia membunuh, lalu berencana untuk melarikan diri seolah tidak terjadi apa-apa. Untungnya tertangkap. Sementara itu, di sudut ruang sidang, Roni menggenggam erat USB tua yang dulunya menjadi pemicu tragedi. Ia melihat ke langit-langit seolah mengirimkan sesuatu kepada temannya yang telah tiada. Bye, kamu sudah mendapatkan keadilan. Semuanya sudah selesai. Setelah melepaskan embusan napas pelan di jalan tanah yang menuju ke dusun Sukamulya, embusan angin sepoi-sepoi dari ladang yang kering bertiup melewati jajaran pohon mahoni, membawa aroma jerami tua. Suara burung pipit terdengar terasing di tengah desa yang miskin. Rumah kecil Bu Ratna, Ibu Bayu, terletak di ujung kampung. Atapnya sudah usang. Dindingnya dibangun sejak zaman kakek nenek. Ditambal dengan terpal merah hijau, pintu kayunya tertutup sebagian. Di depannya ada kebun kecil dengan beberapa pot krisan yang layu meskipun cuaca tidak mendukung. Di dalam, Bu Ratna duduk diam di depan meja altar putranya. Foto yang sudah diedit digital ditempatkan di dalam bingkai kayu tua. Bayu tersenyum tipis di dalam foto. Matanya berbinar. Tetapi ada sesuatu yang mendalam yang hanya dapat dibaca oleh seorang ibu. Kedua matanya telah kering. Yang tersisa hanyalah ruang kosong yang tidak dapat terisi kembali. Ia diam-diam menyeka setiap debu yang menempel di meja altar. Tangannya bergetar membuka kotak kayu kecil, mengeluarkan buku harian yang ditulis Bayu sejak hari ia pergi ke kota. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Bayu menghilang. Di dalam buku itu terdapat tulisan tangan miring yang familiar, bulan dan tanggal yang baru. Ibu, aku akan berusaha lebih keras lagi. Ibu di rumah. Setiap kali menelepon, ia selalu tertawa dan mengatakan di sini hujan lebat. Harus bekerja lembur untuk memperbaiki atap rumah untuk ibu. Bu Ratna menggenggam buku itu erat-erat. Matanya terpejam. Setetes air mata menetes, tidak dapat dicegah, jatuh ke buku. Dia lulus SMA, tidak mengeluh. Pergi bekerja sebagai satpam dan masih berusaha belajar di malam hari. Ia mengumpulkan setiap rupiah untuk dikirimkan untuk memperbaiki pagar dan atap dapur. Penduduk desa sesekali berkunjung. Semua orang bertanya, apakah ia telah menjadi orang besar? Bu Ratna hanya mengangguk tersenyum, lalu memalingkan wajah ke tempat lain. Bukan karena menyembunyikan
melainkan karena rasa sakit yang tidak dapat diungkapkan oleh seorang ibu yang tidak berkesempatan menikmati uang yang diberikan putranya. Di luar beranda, kucing tua yang pernah dibawa Bayu masih berbaring di bawah pohon mangga. Ia melihat ke altar lalu memejamkan mata, seolah merasakan kehilangan yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata. Sore harinya, Roni, sahabat Bayu, datang untuk berziarah. Ia membawa foto yang baru dicetak. Foto kelompok saat mereka berdua masih bekerja di perusahaan. Aku bawakan untuk ibu, kata Roni. Wajahnya terharu. Di foto ini, dia tersenyum lebar. Saat itu, dia belum tahu apa-apa dan berencana mengumpulkan uang untuk membeli laptop bekas untuk belajar. Bu Ratna menerimanya. Tangannya gemetar memegang foto itu. Ia mengusap perlahan gambar itu. Ia mulai mengingatnya sendiri. Kemudian dia tersenyum sambil membisikkan sesuatu kepada putranya yang sudah tiada. Setelah mengulurkan tangan, ia menatap ke wajah anaknya dan mengatakan, "Saya tahu, sekarang giliranmu." Dia menghela napas dan melanjutkan membaca kalimat yang terukir di sana. Setelah Bu Ratna mengucapkan hal tersebut, Roni perlahan melambai dan mempersilahkan Bu Ratna ke tempat duduk. Lalu, ia menatap ke arah kamera dan memberikan pernyataan. Dia melipat perlahan telepon genggamnya dan menyimpannya. Dan ia pun beranjak keluar dari rumah tersebut. Aku ingin menjaga janji dengan temanku, Roni berbisik dalam tangis. Pada saat yang sama, awan berarak memenuhi seluruh langit. Sisa sinar matahari yang muncul setelah badai menghilang seketika dan tergantikan oleh kegelapan. Kemudian, angin pun berhembus dengan kencang. Hingga waktu berjalan, sekelompok orang berdatangan ke gubuk itu. Mereka membawa beras, sayuran, dan kebutuhan lainnya. Seseorang mengatakan bahwa Bayu adalah anak yang baik. Kita semua berhutang budi padanya, bisik seseorang. Roni berbalik dan menyeka air matanya. Hingga akhirnya, seseorang melihat ke arah kamera dan memutuskan untuk mengungkapkan suatu hal. Setiap kali saya meminta bantuan, dia pasti akan datang, ujar mereka. Roni berjalan kembali memasuki rumah tersebut. Kemudian, dengan sedikit ragu, dia menyeka layar telepon genggamnya dan menekan tombol play. Kemudian, dia dengan hati-hati menggenggam gagang telepon itu dan meletakkannya di tengah. Pada saat yang sama, seseorang menghampirinya. "Kamu tidak harus melakukannya," bisik mereka. Roni menggelengkan kepalanya perlahan. Lalu, dia mulai mengingat Bayu. Roni menggenggam telepon itu dengan erat. "Bayu pernah menyelamatkan seorang anak kecil," bisik Roni. Roni menatap ke arah kamera. "Dia adalah seorang teman," ujar Roni dengan nada lirih. Roni bangkit dari duduknya. Dengan langkah yang pelan, dia melangkah keluar dari rumah tersebut. Dengan tatapan yang lembut, dia membalas tatapan kamera lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Di layar monitor, terpampang deretan kata yang begitu indah. "Aku tidak akan pernah melupakanmu, temanku." Dan akhirnya cerita ini pun berakhir dengan sebuah senyuman dan air mata. Roni tidak akan pernah melupakan sahabatnya selama dia hidup. Akhirnya, seiring dengan matahari terbenam, keadilan pun ditegakkan. Sebulan setelah persidangan, pasar tua itu mulai dirobohkan. Truk-truk yang memuat seng berkarat bergemuruh. Danu tidak berbicara apa-apa, hanya menatap setiap dinding yang runtuh. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun melakukan investigasi, gumam Danu. "Ada orang yang meninggal dan tidak ada yang menyadarinya," bisik Danu. "Mereka hidup terlalu tenang. Dan masyarakat hanya peduli kepada hal-hal yang berisik," kata Bribtu Surya. Danu tidak menjawab. Ia menyesap kopi dan menatap langit yang menyilaukan. Di belakangnya, seorang reporter mewawancarai penduduk sekitar. Mereka semua terkejut. Mereka tak pernah menyangka kalau orang berpendidikan bisa menjadi pembunuh yang berdarah dingin. Kata sang reporter, "Mereka mengatakan ia memasukkan mayat ke toren, sehingga kami semua menggunakan air itu selama berbulan-bulan," ujar sang reporter menutup reportasenya. "Suatu kebenaran yang mengerikan tidak dapat kami lupakan," tutur sang reporter. Sore itu, tim pembongkar mengakhiri pekerjaannya. Tanah lapang itu dipenuhi puing-puing. Angin bertiup membawa debu. Komisaris Danu mendekati wartawan dan meminjam mikrofonnya. Ia menatap kamera dan berkata, "Kasus ini adalah peringatan tentang ketidakpedulian.
Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak ada kejahatan yang bisa dikubur selamanya, ujar Danu. Komisaris Danu menghela nafas lalu berkata, siapapun yang bersalah akan menerima ganjarannya, ujar Danu menutup pidatonya. Malam harinya, di televisi ditampilkan berita dari kasus tersebut. Bayu, tidak akan kami lupakan, ujar sang narator memulai beritanya. Dia adalah pemuda dengan impian untuk memperbaiki rumah ibunya. Dia tidak punya kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Tetapi cahaya karakternya dan integritasnya dalam mengangkat suaranya melawan kejahatan tidak akan pernah padam, ujar sang narator menutup beritanya. Keesokan harinya, kehidupan kembali berjalan dengan normal. Sebuah kasus telah ditutup, tetapi cerita akan tetap ada dalam hati orang-orang.